Salam Tuhan bersama kita. Semoga hari ini kita semua diberkati dalam seluruh hidup dan karya kita, dalam pelayanan kita, dan seluruh siap hidup kita. Saudara-saudari, pada hari biasa dalam masa prapaskah hari ini, Tuhan Yesus kembali memanggil kita untuk mendengarkan Dia, untuk menjalankan hukum kasih, dan hidup dalam kasih itu. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 30. Mari kita mendengarkan firman. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sendiri. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Dia berkata kepada, engkau tidak jauh dari kerajaan, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang Israel itu selalu menggunakan korban bakaran, korban sembelihan dalam doa-doa mereka, ya. Dan mereka selalu melakukan hukum-hukum dengan sangat teliti, dan mereka melakukan itu hampir tanpa tidak akan dilupakan. Mereka akan melakukan semuanya. Tetapi Yesus selalu mengingatkan mereka bahwa hukum Taurat itu harus dijalankan. Itu harus dasar kasih. Setiap apa yang kau lakukan harus dasar kasih. Menghadirkan kasih itu berarti menghadirkan Allah. Ketika ada orang lapar, beri dia makan. Ketika ada orang celaka, bantu dia. Tapi kita tahu bahwa ada kisah bagaimana orang Samaria yang baik hati. Itu kisah bagaimana orang Yahudi yang turun melihat orang yang lagi mendapatkan kecelakaan, tubuhnya terluka tapi tidak dibantu. Oleh kenapa? Oleh karena mereka mentaati hukum Taurat. Mentaati hukum Taurat tidak salah, tetapi ketika kita membiarkan makna di balik hukum itu, yaitu kasih, maka semua hukum itu tidak menjadi punya makna. Yesus hari ini memberikan kita suatu pemahaman yang sangat luar biasa, bahwa hukum mengasihi kepada Allah dan kepada sesama adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita memberikan korban bakaran sembelihan kepada Allah sebagai ungkapan syukur dan cinta kita kepada Allah. Namun kita membenci saudara kita. Kita tidak membantu orang Yesus. Orang yang dalam kecelakaan tidak mau dibantu. Dan
begitu banyak hal yang kita lakukan oleh karena kita lebih taat kepada hukum daripada kemanusiaan. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan kita, orang yang hidup di dalam kasih adalah orang yang hidupnya tidak pernah jauh dari kerajaan. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus hari ini membawa kita pada suatu pengertian yang sangat mendalam, bahwa kerajaan Allah sangat berhubungan erat dengan kasih. Setiap orang yang hidup di dalam kasih, ia hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan pertama Hosea mengingatkan, untuk bisa memahami misteri kasih Allah, maka manusia yang ragu, manusia yang telah jatuh di dalam dosa, harus mengalami yang disebut dengan pemurnian. Bagaimana pemahaman ini? Bahwa orang-orang yang telah berbuat salah dan dosa harus mampu menyesali atas segala kesalahannya dan bertobat. Orang-orang ini akan mampu melihat Allah. Orang-orang ini mampu melihat kasih. Orang-orang ini mampu memahami kasih. Orang-orang ini mampu melakukan apa yang diinginkan Tuhan, yaitu melakukan hukum cipta. Pada saat ini, masa prapaskah, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah dan puasa dan pantang yang kita lakukan harus senantiasa membawa kita kepada hidup baik. Kita bukan hanya puasa dan pantang daging, pantang makan, pantang ini, tidak puasa ini, tidak makan ini, tidak lakukan ini. Tetapi hidup kita tidak menjangkau hidup orang lain. Apa artinya? Karena mengasihi Allah itu juga mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri? Kita lapar, kita mau makan. Tapi lihat orang yang lapar, kita tidak memberikan. Maka hukum hari ini itu harus menjawab dari seluruh pernyataan kita. Menjawab seluruh hal-hal yang kita lakukan, yang renungkan dalam masa prapaskah ini. Agar apa? Allah yang hadir dalam diri kita, hadir pula dalam diri orang lain yang mungkin saat ini sedang bersusah. Orang-orang yang sama. Mari Tuhan Yesus mengajak kita hari ini. Karena siapa hidup di dalam kasih, ia tidak jauh dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup dan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.